pegang jangkar sama obor. Jangkar itu sebagai lambang kestabilan dan obor sebagai lambang cahaya. Dan Belanda pada saat itu sudah menerapkan, kan kalau di Hindia adik-adik masih ingat nggak ada perang mana? Iya. Nah, Belanda juga menerapkan seperti itu. Jadi pada saat itu ada kasta-kasta. Yang pertama adalah orang, yang kedua adalah Vendel-Castellinen atau bahasa Indonesianya asing timur. Ada India sama Cina dan Arab. Kemudian yang ketiga baru kita pun juga dibagi lagi antara yang darah biru sama yang rakyat gelap. Ini adik-adik, ini yang bangun adalah orang Tionghoa. Makanya ada aksen merah sama nah di sini 1760 kacanya masih bagus dan bisa ngeliat kacanya masih bisa tertahan. Gedungnya sudah masuk kategori gedung cagar budaya banget. Termasuk konsepnya juga baik. Ini ada kode-kodenya diputar-putar. Terus kalau misalnya udah benar baru bisa buka yang ini. Bisa dibuka nggak? Bisa, tapi kosong. Jadi sebenarnya kita beberapa mengutip dari bahasa Belanda kayak om, oma, opa, tante, rok itu kulkas itu bahasa Belanda. Angka berangkas. Dulu orang sudah pintar banget buat kunci. Keamanan aksesnya susah banget zaman dulu. Zaman belum ada touchscreen, belum ada pola-pola, belum ada angka. Kalau pola kan kita begini ya. Ada yang Z nggak? Ada yang M, ada yang ini kalau ada lihat ini semuanya sama. Tapi sebenarnya dia ada shortcut. Kuncinya sebenarnya ada 3. Sebentar, ini harus saya panggil dulu. Panggil apanya? Nah ini kunci pertama, tempat penyimpanan harta karunnya orang kaya. Di sini juga ada beberapa budak dan pekerja. Jadi bisa yang mau dengan barang-barang berharga di sini. Ini nggak berat nih. Awas. Jawab lah. Nah inilah kehebatan orang mekanik zaman dulu. Jadi ini nggak bisa dibuka. Ini bisa. Kuncinya ada kita disimpan. Lokasinya ada di atas, di samping belakang kita masih punya wilayah video. Itu ada orang Yahudi, namanya Idealia. Nah, ketika disuruh kerja dia malah tidur, akhirnya dipecat sama Pak Raja Dekara. Terus dia bersumpah, pokoknya gue bakalan beli rumah ini. Dipecat, terus dia akhirnya kerja benar jadi penanggung emas. Berapa puluh tahun datang lagi bisa beli rumah ini. Lalu rumahnya dibeli sama panti asuhan, makanya ada kelas sampai di atas. Karena udah banyak orfannya, akhirnya dipindah ke Harmoni. Kemudian dibeli lagi sama pemerintah Hindia Belanda jadi departemen pertambangan. Dari pertambangan berubah lagi menjadi arsip nasional. Makanya di sini finishnya akhirnya punya arsip nasional. Tempat party ini? Tempat party. Gedung ini pavilion. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu, Pak Klereng itu nggak pengen tamunya masuk ke dalam tempat, jadi diterimanya di samping kanan sama samping kiri. Cuma buat terima tamu. Pavilion, terima tamu. Ini dimaksud heritage. Dia punya Hindia Belanda ini. Punya Pak Kle ini yang namanya Gedung Heritage. Lapangan nih, lambang deklarasi. Ini lonceng. Oh boleh. Udah diambil sama Belanda yang asli loncengnya. Bisa. Lagi Cak. Dan pulang. Rumah budak-budak. Sama kapiten Ini Cina. kanal. Jadi beberapa orang Cina atau orang Belanda yang ingin dibunuh, itu mereka tinggal digelontorin aja di sana. Cakep banget. Hai. Ini baru museum. Oke. Kemudian yang kedua adalah jalan politik. Yang ketiga adalah kota budaya. Jadi hal-hal apa aja yang menarik Presiden Soekarno. Jadi nggak cuma politik, nanti adik-adik bisa lihat fashionnya seperti apa, makanan yang favoritnya. Dari koleksi-koleksi yang ada di arsip nasional. Jadi ini hanya sampel aja adik-adik. Jadi kalau jangkar itu banyak banget ribuan arsip yang terkait dengan Presiden Soekarno. Nah sekarang kalau mau foto, Kita mau naik ke lantai. Kita naik klip yang lain naik nggak? Hai. benar.
dari pasangan seorang Jawa dan Bali. Dan pada saat kalau sekarang kan kita normal ya lumrah, kalau zaman dulu itu udah hari melarang atau tabu. Mau diperbaiki. Jadi beliau ini bapaknya seorang keturunan raja di daerah Kediri, kemudian ibunya juga seorang yang berasal dari Brahmana, kasta tertinggi di Bali. Dan itu menyebabkan ibunya harus pergi keluar dari kerajaan. Jadi pernikahan pertamanya itu di usia muda 18 tahun. Padahal 9 tahu. 18 tahun sudah nikah. Tanggal lahirnya Pak Jokowi. Oh, video Juni. Jadi yang lahirnya bulan Juni itu Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Jokowi. Dan beliau juga pernah saya mengalami gagal ginjal. Jadi pada saat itu beliau statusnya sebagai badan anak klinik, jadi nggak boleh keluar. Jadi dokter itu Ini apa namanya? Toilet Belanda Jadi zaman kalau sekarang kan kelasnya tinggal pencet dan kalau itu penampung airnya di atas, jadi nanti tinggal naik di atas. Penjara Soekarno. Di Bandung Kak, karena Belanda menganggap beliau sebagai ancaman Toilet Pancasila. pohon Pancasila ini Kenapa pohon Pancasila? Ada yang tahu nggak kenapa yang disebut pohon Pancasila? tahu. Ada 5. Karena ada 5. Jadi pohon ini ada 5 batang. Lukisan tangga. Bawahnya. Tapi manjat ini Tahun 1938 hal yang dilakukan pertama kali adalah menanam pohon. Nah ketika beliau jadi presiden, pohonnya ditengokin, udah besar pohonnya. Ini ada foto arsipnya. kayak di TikTok itu tahu nggak? Anggaran nih anggaran. Jadi, nah itu sampai uang rupiah. Pil-pil. Awal abad tahun 20 tuh sebenarnya Jepang udah datang, tapi pada saat itu Belanda tidak bisa membedakan antara Cina dan Jepang. Iya. Jepang itu sudah melakukan mata-mata, misalnya dia nyamar jadi petani, pura-pura nyangkul, sebenarnya bukan nyangkul tapi mengukur kesuburan tanah. Nah tanahnya itu cocok nggak buat tanaman jarak. Nah jarak itu digunakan sebagai rumah senjata dan tank pada saat itu. Karena Indonesia adik-adik mereka langsung cari orang-orang pentingnya siapa aja di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Presiden Soekarno. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu kayak influencer. Di sini adik-adik bisa melihat contoh arsip. Tadi Bang Ari udah cerita ada naskah proklamasi. Ini yang disimpan sama Arsip Nasional yang ditulis langsung sama Presiden Soekarno. Oke. Indonesia Jakarta. Siapa yang kuat baca ini? Ini, coba sekarang. Zaman Belanda. Zaman sekarang? Atasnya itu Istiqlal.